Halo pemirsa, kembali lagi di program Cantik yang akan membahas mengenai dunia kecantikan dan juga kesehatan, tentunya menghadirkan narasumber yang kompeten di bidangnya. Inilah program Cantik, Beauty is for Everyone. Oke, nah sekarang telah hadir bersama dengan kita Dr. Shirley ya, dokter estetika yang sudah bersama dengan kita membahas berbagai episode ya, sudah sangat pengalaman di bidangnya, dan juga ada Natalie yang adalah mahasiswa kedokteran juga top 10 Miss Chinese 2023. Nah, kemarin di episode sebelumnya kita sudah membahas tentang kulit putih dan juga kulit glowing. Tapi kenapa sih kira-kira kenapa kita perlu merawat kulit? Mungkin dari Dr. Shirley dulu ya, Dok ya. Sebenarnya penting itu fungsinya apa sih kulit ya, dan kenapa kita harus malah menjaga sebagai suatu investasi ya kalau kita bicara mengenai kesehatan kulit dan juga perawatannya. Kenapa penting merawat kulit? Penting sih ya, penting banget malah. Penting banget ya. Kenapa penting? Karena kulit itu bagian terbesar di tubuh kita ya, terluas. Paling luas ya? Paling luas itu kulit. Jadi emang penting merawatnya karena dia paling luas dan itu yang paling dilihat orang. Iya bener sih. Iya kan, orang lihat kita pasti kulitnya dulu dong. Iya, warna kulitnya rata atau enggak gitu kan? Iya, kulitnya dulu gitu. Karena kulit juga melindungi kita dari lingkungan, dari UV, dari bakteri, virus, jamur dan lain-lain dari luar, dari faktor luar ke dalam, gitu. Karena itu pentingnya merawat kulit. Jadi melindungi dari faktor-faktor eksternal juga ya, Dok ya? Betul. Nah, kira-kira kalau misalnya dampak jangka panjangnya apa nih, Dok? Kalau misalnya kita tuh mengabaikan perawatan kulit? Dampak jangka panjang yang paling kelihatan itu biasanya penuaan dini ya. Oke. Gitu, penuaan dini. Itu kalau untuk jangka panjang orang yang mulai tua, itu begitu. Tapi kalau untuk anak-anak muda, biasanya dampaknya juga bisa ke akne. Oh, ke jerawat. Jerawat, kulit sensitif, kemerahan, atau tone kulit jadi nggak rata, pigmentasi. Banyak sih sebenarnya dampaknya ya. Banyak ya sebenarnya dampaknya ya, Dok ya. Bener banget nih, Dok. Kayak zaman sekarang itu ya, dan sosial media udah mulai berkembang juga. Justru yang muda-muda itu malah lebih sering perawatan, treatment gitu, kayak laser, botox. Teman-teman aku juga udah banyak yang treatment gitu. Nah, untuk yang lebih seniornya justru ya, yang kita ngomongnya lebih senior lebih ya. Senior ya. Iya, lebih senior. Justru malah masih takut-takut gitu ya, karena untuk lakukan perawatan itu mungkin takut disuntik atau gimana. Nah, itu penting tadi ya, Dok. Kalau untuk yang muda itu seberapa penting, untuk yang lebih senior itu seberapa penting? Sebenarnya untuk perawatan itu kembali kita lihat ke kondisi kulit masing-masing lagi ya. Perlu nggak nih? Kan nggak semua orang perlu untuk melakukan perawatan itu gitu. Betul. Jadi kita harus lihat lagi kondisinya, keluhannya apa, kondisinya apa. Jangan nanti tidak sesuai yang dibutuhkan apa, dia mintanya apa. Itu makanya harus konsultasi dulu. Konsultasi penting. Gitu. Berarti kalau 14 tahun nggak perlu HIFU kali ya? Harusnya sih nggak perlu ya. Harusnya nggak perlu. Gitu. Gambarannya apa, Dok? Kira-kira kalau misalnya masih muda tuh biasanya apa sih treatment? Mungkin kalau yang seumuran sama Natalie itu usianya favoritnya apa sih sebenarnya yang mereka kerjakan gitu ya? Karena kan klinik sudah benar-benar sangat bervariasi dan juga banyak banget konten-konten di sosial media gitu ya. Kalau di antara circle Natalie sendiri gimana? Rata-rata pada mau botox sih. Pada mau botox? Botox. Karena kita kan belajar terus, kita mikir gitu, kadang jadi berkerut dahinya. Oh gitu. Jadi sekarang di usia-usia Natalie kan berarti mahasiswa kedokteran semester 7 ya. Aduh, masih muda banget. Iya, tapi udah pada botox sih. Udah pada botox. Udah botox. Jadi usia range-nya tuh berapa sih berarti di teman-teman kamu tuh? Seangkatan atau? Sekitar 19 sampai 22. Waduh, 19 sampai 22. Iya. Udah pada botox ya? Udah pada mau botox gitu ya? Ya Tuhan, ternyata. Tapi menurut pandangan Dr. Shirley gimana? Iya, menurut Dr. Shirley. Sebenarnya itu botox sih nggak ada batasan umur ya, nggak ada batasan usia untuk melakukan botox. Karena botox itu juga sebagai pengobatan gitu sebenarnya kan. Nggak hanya untuk menghilangkan kerutan, sebenarnya itu digunakan untuk pengobatan medis juga. Jadi emang nggak ada batasan umur untuk dilakukan botox. Biasanya sih emang kalau untuk kecantikan ya untuk menghilangkan kerutan, untuk merelaksasikan otot wajah jadi lebih kecil, seperti itu sih. Iya.
Jadi alasannya karena banyak mikir. Mungkin karena keriput ya, nggak pede. Iya, agak stres kuliah gitu mungkin. Itu stres kuliah ya. Memang kedokteran sih stres sih. Iya, agak. Jadi kedokteran udah pada banyak ya. Dokter juga relate. Relate ya. Oh iya sih, bener sih ya. Kita memang mengalami juga ya. Tapi memang bener kata Dokter Shirley, memang botox ini sebenarnya belum ada batasan usianya ya dok ya. Paling mudanya usia berapa, paling tua usia berapa. Tapi memang ada indikasinya. Karena memang digunakan juga untuk terapi non medis juga sih. Sebenarnya kayak migrain kronis, yang suka sakit kepala, terus ada yang mungkin suka berkedip ya dok ya. Spasme kelopak matanya, jadi suka berkedip tanpa disadari ya, involuntary spasme. Nah itu sebenarnya juga bisa gitu. Tapi kayaknya kalau 20-an karena stres terus Kalau 20-an mungkin karena dia merasa ada kerutan ya. Iya, mungkin lagi insecure atau pengen coba yang lagi tren gitu mungkin. Oke. Kalau cuma pengen coba sih kayaknya nggak perlu deh. Yang perlu yang lebih senior Yang ya. perlu yang lebih senior gitu. Itu kalau di situ ya, kalau di usia-usianya Natalie ya. Nah, menurut Natalie sendiri kalau misalnya di perawatan kulit yang lagi hype itu apa sih? Di usia-usia untuk generasi muda ya? Khususnya ya, karena saya berasal dari generasi muda. Generasi muda. Iya. Itu laser mungkin ya untuk hiperpigmentasi kayak jerawat yang kayak gitu-gitu supaya warna kulitnya lebih merata. Ya, lebih banyak ke laser. Lebih banyak ke EBD berarti energy base. Iya, Laser betul. salah satunya ya. Laser. Kalau dari dokter sendiri yang lagi tren sekarang klinik banyak yang pada Kalau anak-anak muda ya, biasanya kembali lagi kita lihat kita lihat Iya. lagi kondisi. Biasanya sih mereka kalau untuk kulit misalkan dia berjerawat atau kulitnya kusam, kita bisa lakukan laser Pico atau IPL. Biasa sih yang simple-simple ya, atau facial, bahkan cuma facial aja gitu untuk membersihkan kulit, bersihkan komedo. Seperti itu. Oke. Wah, kita seru banget nih ngobrolnya nih ya. Tadi kita udah bahas kenapa perlu merawat kulit, tapi sebenarnya nanti kita akan bahas lebih dalam lagi gitu ya para pemirsa. Kalau sebenarnya itu merawat kulit itu kan tidak hanya cuma treatment-treatment yang kita bisa kerjakan di klinik kan ya. Nanti juga ada treatment-treatment sebenarnya yang bisa kita lakukan di rumah gitu ya. Nanti kita akan bahas juga tuh mengenai treatment-treatment yang ada di rumah gitu ya yang bisa kita kerjakan. Oke, tapi kita harus jeda dulu. Pariwara berikut ini tetap di program Cantik Beauty is for Everyone. Baik pemirsa, kembali lagi di program Cantik Beauty is for Everyone. Nah, tadi kita sudah ngobrol ya dengan Dr. Shirley dan juga Natalie tentang pentingnya merawat kulit. Nah, ternyata nih dampak jangka panjang dari kalau kita mengabaikan perawatan kulit itu salah satunya problemnya adalah penuaan dini. Nah, mungkin kita ke Dr. Shirley dulu ya dok ya. Gimana sih dok tanda-tanda penuaan dini? Terus apa yang bisa kita lakukan? Mungkin tanda-tandanya dulu deh. Tanda-tandanya nih, penuaan dini. Biasanya tanda-tandanya kulitnya kering, lalu kulitnya kekurangan elastisitas dari kulit dan kolagen. Jadi kadar kolagennya berkurang, elastisitasnya berkurang, kulitnya jadi kering dan jatuh. Kendur gitu ya? Kendur, iya betul, kendur, keriput, seperti itu. Terus ada garis-garis halus di kulit, muncul garis-garis halus, mungkin muncul juga titik hitam, bintik-bintik hitam. Oh, bintik hitam. Gitu. Ada garis smile line juga muncul yang dalam. Garis lipatan yang dalam. Lipatan dalam. Gitu. Jadi kelihatan cepat tua dari usianya ya dok? Harusnya usianya masih muda, maksudnya tapi secara fisik tampilannya jadi kelihatan tua gitu. Betul, dari tekstur kulitnya mungkin ya lebih kasar, lebih kering, kendur, itu yang lebih terlihat tua sih. Oke. Nah selain tadi mengabaikan perawatan kulit, ada nggak sih dok faktor lain tuh yang juga bisa mempercepat penuaan dini? Itu sebenarnya start dari kapan penuaan dini itu? Faktor lain tuh biasanya karena matahari ya, karena UV. Itu yang paling penting sih, karena zaman sekarang kan juga ozon kita udah menipis ya. Iya benar, matahari makin Jadi, panas. matahari lebih panas daripada zaman dulu. Maka zaman sekarang tuh lebih sering orang kalau nggak pakai sunscreen atau perlindungan itu bisa mempercepat penuaan dini lebih cepat gitu. Dan Misalnya itu kita bukan nyetir mitos ya, mobil dok, pun bukan mitos. Bukan mitos ya itu ya, itu fakta ya dok ya. Nyetir mobil pun kalau nggak pakai perlindungan itu bisa mungkin sebelah doang nanti yang jadi lebih cepat tua. Itu beneran ada sih. Jadi sebelahnya berkeriput, sebelahnya Sebelahnya enggak, iya.
sebelahnya turun, sebelahnya lagi masih lebih better. Lebih better. Waduh. Matahari tadi penting juga ya. Penting banget matahari. Tapi kalau misalnya kualitas tidur gimana tuh dok? Saya sering begadang, ini kan mahasiswa untuk ujian gitu ya. Begadang malamnya, nanti saya cepet tua dok, gimana dok? Iya sih memang. Iya sih memang. Jujur banget dokter Shirley, iya sih memang. Kan langsung Terima ngedrop kasih ya. dok, iya terima kasih. Iya, jadi bergadang, kurang tidur, kurang istirahat itu juga pemicu, sebagai pemicu juga untuk aging, untuk skin aging gitu. Jujur. Ya jujur. Jujur, sangat jujur. Jujur, smile line-nya udah agak kelihatan. Iya, umur 21 dikira 25 plus. Oh gitu. Iya. 21 kayaknya 25 plus. Nggak apa-apa, itu bisa diperbaiki nanti. Bisa diperbaikin. Kalau treatmentnya sendiri yang bisa saya coba itu apa ya dok? Kalau treatment, kalau untuk di rumah mungkin lebih ke pelembab. HA, tapi itu lihat lagi ya, karena kan mungkin karena untuk kulit yang acne prone skin juga pelembabnya nggak semua pelembab bisa Masuk diterima. ya. Nanti takutnya malah memicu jerawatnya. Jadi pakai pelembabnya juga dipilih-pilih nih, yang mana yang cocok atau yang berbentuk gel, biasanya tuh lebih cepat menyerap. Ya, harus Gitu. coba-coba dulu berarti ya. Biasanya sih gitu ya. Ya, base-nya yang ringan gitu ya Yang dok ya. ringan. Kalau yang bentuk gel kan lebih cepat menyerap tuh, jadi nggak terlalu lembabnya, Oily cepat gitu ya. menyerap, nggak bikin oily. Gitu. Tapi tetap dari pola hidupnya harus diperbaikin juga ya berarti ya. Betul. Kan kuliah juga nggak selamanya. Kan kuliah selamanya. Nanti kalau selesai ya diperbaiki. Sudah selesai diperbaikin. Tapi kalau aging sendiri tuh dok sebenarnya start dari usia berapa? Terus kapan sih kita bisa melakukan ya perawatan anti aging ya sebenarnya? Mungkin nggak cuma hanya di klinik tapi ya di rumahnya. Kalau di rumah ya, mencegahnya. kalau di rumah sih, mungkin zaman sekarang anak-anak muda sekarang lebih concern ya Iya, ke betul. aging Concern daripada zaman saya. Zaman kita. Betul, karena dulu tuh kayaknya sampai kuliah pun nggak terlalu concern loh ke skincare. Oh, oke. Jadi mulai skincarean tuh umur berapa dok? Kalau Sebaiknya. zaman sekarang ya, kalau zaman sekarang mungkin kalau dilihat lagi dengan situasi kulitnya nih, kalau emang dia gampang berjerawat, itu emang udah harusnya emang udah pakai skincare untuk perawatan, skin barrier-nya dirawat, untuk kelembapannya, untuk jerawatnya gitu. Oke. Kalau perawatan anti agingnya perawatan sendiri gimana anti-aging, dok? Untuk mencegah anti aging tuh usia berapa sebaiknya? Untuk mencegah anti aging sih better 20-an. 20-an. Oh, berarti atau 30. Udah Udah benar bisa ya, berarti. Udah Udah bisa, bisa. paling pakai krim-krim untuk anti aging. Oke. Nanti udah lulus saya cari dokter ya. Boleh. Oke. Krim anti agingnya tuh biasanya apa sih dok yang membantu? Krim anti aging. Biasa retinoic acid juga bisa membantu ya menghilangkan kerutan. Tapi itu kalau udah ada kerutan aja sih. Karena kan setiap orang beda-beda nih. Ada Iya, mungkin yang umur kondisinya. 25 ke atas, ada yang mungkin masih oke. Ada yang mungkin udah ada kerutannya. Jadi tiap orang kulitnya beda-beda. Jadi tergantung lagi dilihat dengan mukanya lagi dilihat lagi gitu kulitnya. Seperti apa. Oke, jadi sebenarnya tuh ini ya, apa namanya, bisa dilakukan bertahap. Awalnya perawatan-perawatan skincare di rumah dulu. Setelah itu kalau pada usia tertentu baru kita melakukannya di klinik gitu ya dok Klinik ya? boleh. Betul, dan ini juga harus diedukasi juga kan. Iya, Nanti betul. jangan sampai udah 30 plus baru kita perawatan. Perawatan, betul. Ya karena sebenarnya semakin bagus hasilnya ya dok ya kalau Makin kita bagus sih sebenarnya. mencegah lebih cepat gitu ya, lebih awal gitu. Aku pernah juga ada pasien ya, aku sampai kaget, aku nanya usianya sampai 3 kali loh. karena sebenarnya dia usianya 45 tahun, tapi dia klinis wajahnya itu kayak 60-an. Gitu. Jadi kayak udah ya kelihatan banget ya keriput, garis kerutan di mana-mana, kulitnya juga kendur banget gitu ya. Terus pasti bener-bener kayak udah 60 tahun lebih gitu loh. Nah ternyata aku baru tahu juga setelah di ngobrol lebih lanjut, ternyata selama ini tuh dia tidak pernah melakukan perawatan di rumah. Ya kita nggak bicara yang ranahnya klinik ya, tapi kita bicara yang di rumah itu misalnya apakah dia menggunakan moisturizer, apakah dia menggunakan pelindung sinar matahari, ternyata nggak pernah. Jadi nggak pernah terpikirkan sama dia untuk menggunakan perawatan di rumah dulu gitu ya dok ya, untuk proteksi kulit. Jadi emang nggak pernah ngelakuin bertahun-tahun, sampai umur 45 tahun dia baru sadar.
baru sadar kalau dia tuh menua dengan cepat gitu. Iya. Kurang edukasi. Dan itu memang ya usia-usianya ya usia-usia yang lebih senior dari kita ya. Nggak boleh ngomong gitu ya, harus senior. Yang lebih senior dari kita. Iya. Banyak cobaan hidup mungkin. Nah itu juga salah satunya, dia juga ngomong, saya banyak cobaan hidup dok katanya. Di usia-usia itu. Jadi memang secara klinis tuh kulitnya ya dia tidak memperhatikan. Iya betul, benar. Kesehatan kulitnya. Kesehatan kulitnya ternyata emang penting banget melakukan pencegahan dini dari mulai usia-usia 20-an itu penting banget gitu. Oke, baiklah kalau begitu kita akan break dulu sejenak ya para pemirsa, tapi jangan kemana-mana karena kita akan membahas tentang tadi perawatan di rumah. Nah sekarang apa sih perawatan-perawatan contoh-contohnya yang bisa kita lakukan kalau kita bicara mengenai perawatan di klinik kecantikan. Tetap di program Cantik, Beauty is for Everyone. Baik pemirsa, kembali lagi di program Cantik, Beauty is for Everyone. Nah tadi kita udah seru banget ya ngobrolin sama Dr. Sherry dan juga Natalie tentang aging skin, ya kan, kenapa penting merawat kulit dan juga termasuk apa yang bisa kita kerjakan di rumah. Nah kalau di mengalami pasien nih dok ya, di klinik gitu, sebenarnya kan kita merawat kulit penting di rumah, tapi kan terkadang ada momen dimana kita tidak bisa hanya cuma mengandalkan perawatan di rumah ya, tentunya harus ada lebih agresif atau lebih invasif nih perawatannya. Nah kira-kira apa sih dok treatment-treatment yang bisa kita kerjakan untuk melawan aging skin? Untuk mencegah aging? Ya, melawan mencegah aging. Ini biasanya kalau udah ada kerutan nih, misalkan udah worry kan, mulai turun, kok udah ada lipetannya kelihatan banget, kerutannya udah ada, biasanya nggak cukup tuh cuman mengandalkan skincare ya, karena kan butuh waktunya lumayan lama, apalagi yang selama bertahun-tahun itu nggak pakai skincare gitu, sama merawat gitu ya, perawatan. Nah itu harus cepet-cepet deh ke klinik terdekat. Ke klinik terdekat. Terfavorit lah, dimanapun lah ya. Klinik kulit ya. Bisa berada. Biasanya begitu. Jadi emang harus ditambah dengan treatment yang lebih invasif ya, lebih advance lah. Lebih advance gitu. Treatmentnya apa aja? Itu bisa banyak, ada yang device, misalkan RF atau HIFU. Oh iya, HIFU sekarang terkenal juga loh. Iya. Jadi untuk lifting dan tightening ya, untuk mengencangkan. Jadi dia kerjanya di muscle, di muscle wajah untuk mengencangkan. Kalau RF kan lebih ke permukaan ya, itu. Atau bisa dengan filler, bisa dengan botox, gitu. Tergantung dilihat lagi kondisi kulitnya, misalkan matanya cekung bisa ditambah filler, atau ada kerutan-kerutan bisa juga ditambah dengan botox gitu. Atau bisa juga dengan kolagen stimulator sekarang, ada kolagen stimulator. Sekarang mulai happening nih. Hype, ya betul. Mulai happening. Mungkin Natalie sendiri pernah dengar tentang kolagen stimulator? Baru pertama kali dengar. Baru pernah dengar. Soalnya biasa kolagen itu kan diminum gitu kan, kalau yang dijual-jual di e-commerce gitu. Nah itu aku mau tanya juga tuh dok, kalau misalnya kolagen yang kita nggak dari resep dokter, dijual bebas di e-commerce gitu, bahaya nggak kira-kira kalau dikonsumsi? Biasa kalau kayak gitu nggak apa-apa juga sih ya, konsumsi. Yang penting jelas ada BPOM-nya, ada ingredients-nya, itu sih oke sih. Berarti kalau untuk anti aging sendiri selain treatment ada aspek lain dok mungkin? Selain treatment, aspek lainnya nutrisi. Dari apa yang kita makan ya dan minum. Lalu ada juga skincare secara topikal, pakai krimnya apa, moisturizernya, gitu. Itu nutrisi kulit secara topikal di rumah. Berarti kalau misalnya kita treatment saja tapi dari nutrisinya tidak dipenuhi, itu juga nggak bisa ya dok, berarti ya? Jadi kurang efektif treatmentnya. Apalagi kalau udah usianya udah lumayan cukup tua ya, karena memang sebenarnya banyak treatment-treatment yang kita kerjakan itu kebanyakan adalah peningkatan daripada ini regenerasi kulit, regenerasi kolagen seperti itu, dan tentunya perlu bahan tambahan dari yang kita minum atau kita makan gitu sih. Kalau misalnya, tapi memang sih dok ya, saat ini kan banyak beredar ya minuman-minuman kolagen atau minuman berbagai bentuk ya, ada yang serbuk, ada yang langsung bisa diminum. Nah, pandangan dokter Sherry itu seperti apa dok? Karena sebenarnya kan kalau kita perhatikan ingredientsnya terkadang banyak juga yang kandungan gulanya cukup tinggi nih. Iya. Nah, padahal kita tahu kalau gula sendiri itu memang adalah salah satu penyebab daripada peradangan pada kulit, karena kan bikin tubuh kita meradang. Nah, menurut dokter Sherry gimana nih? Apakah
oke, kalau misalnya nggak masalah diminum jangka panjang atau seperti apa? Biasanya emang kalau minuman itu pasti ada efek sampingnya, apalagi kalau gulanya cukup tinggi gula gitu. Itu juga ngefek ke kulit kita. Gitu. Kulit kita juga jadi kurang cerah, kurang bagus ya kalau kita mengkonsumsi tinggi gula. Seperti itu. Jadi kolagennya sih emang bagus, tapi kalau dicampur dengan gula mungkin supaya rasanya lebih enak. Ya, biasanya karena rasanya supaya lebih enak. Jadi efek kolagennya juga berkurang ya. Jadi berkurang. Berkurang gitu. Emang sebaiknya dipilih yang emang lebih natural gitu. Oke, kalau mau ningkatin kolagen tuh bagusnya apa dok kira-kira konsumsinya? Konsumsinya mungkin seperti minyak ikan ya, fish oil yang omega 3, omega 3, vitamin E. Oke, vitamin E membantu ya dok ya proses Iya, itu membantu kolagen. Vitamin C juga, gitu. Dengan makan makanan yang bergizi lah. Dan makanan yang bergizi. Jadi memang sebenarnya 3 hal itu harus terpenuhi ya, dari mulai protein, vitamin mineral, asam amino gitu. Dan juga memang harus nutrisi cukup. Terus kemudian skincare di rumah dan juga tindakan. Kalau memang diperlukan ya. Sebenarnya range usianya berapa sih dok? Kapan kita bisa mengatakan kalau ini cukup ini aja nih pencegahan aja gitu ya dengan hanya topikal dan juga krim dan juga nutrisi, tapi kapan kita bisa mengkategorikan ini perlu bantuan gitu ya? Betul. Kembali lagi itu ke pribadi masing-masing ya. Dia concern nggak sama keluhan itu. Ada orang yang emang udah umur 40-an, udah umur 50-an, masih nggak mau treatment juga ada. Masih banyak ya? Masih banyak yang kalau kayak gitu. Kalau kira-kira kenapa dok? Takut apa gimana? Mungkin karena mitos juga ya. Karena dulu kan ada mitos kulit jangan diapa-apain, jangan dipakein apa-apa. Itu orang tua tuh biasanya rusak. Gitu ya? Iya. Dulu orang tua dibilang senior, gitu. Senior. Nggak boleh sebut tua ya, iya senior, yang lebih senior. Terus mereka bilang gitu, udah jangan diapa-apain, jangan kasih apa-apa, ntar jadi rusak. Gitu. Jadi mereka mungkin masih berprinsip yang sama, sehingga mereka takut untuk treatment. Ntar kenapa nggak nih malah. Ntar ada efek samping apa nih, ntar malah rusak gitu. Karena mungkin dari kecil ditanamkannya seperti itu ya, mitosnya. Mitosnya seperti itu. Kalau mau mulus mandi aja yang bersih gitu ya. Jadi mereka lebih percayanya pada mitos tersebut gitu. Beda dengan generasi sekarang. Lebih ada kemauan untuk eksplor lebih. Suka mencoba hal-hal baru, mencoba tantangan ya. Betul. Natalia. Salah satunya Gen Z ya. Oh Gen Z gitu ya. Betul. Perwakilan Gen Z soalnya. Oke, tapi silakan. Kalau misalnya yang tadi dokter bilang omega 3 seperti itu kan baik, tapi masyarakat itu bisa mendapatkan itu dari mana gitu, yang paling mudah dijangkau sumber makanan nih? Biasa sumber makanan. Sumber makanan itu bisa dari ikan, ikan laut, kacang-kacangan. Kacang-kacangan tuh banyak vitaminnya loh. Banyak. Ternyata walaupun kecil. Kelihatannya sepele ya kacang-kacangan, tapi ternyata itu banyak mengandung vitamin loh. Berarti hal yang kecil juga bisa berarti besar ya? Iya, kacang-kacangan banyak sekali vitaminnya gitu. Selain itu mungkin bisa dengan suplemen ya, betul. Yang lebih mudah. Lebih mudah didapat dan memang kekurangan. Udah pasti gitu. Mungkin kalau makanannya susah dicari atau susah males masak atau apa. Nah iya, bisa dengan itu ya. Oke, wah kita nggak terasa ya Dokter Sherly dan Natalie, kita sudah ngobrol banyak soal kulit gitu ya, dan aging skin, dan pentingnya juga kenapa harus merawat kulit. Nah, nantikan kami di episode selanjutnya yang tentunya membahas tema-tema yang jauh lebih seru dan juga lebih menarik lagi, tapi tetap di program Cantik Beauty is for Everyone. Saya Dr. Dona, Dr. Sherly dan juga Natalie, dan seluruh kru yang bertugas pamit undur diri. Inilah program Cantik Beauty is for Everyone. Simple TV, News, Sport, Entertainment.